Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Trisaputra dengan NIM B1A1254047. Saya dari Prodi Ilmu Hukum kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Eh, saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu konstitusionalisme, yang kedua konstitusi negara, yang ketiga UUD NRI sebagai konstitusi Indonesia, yang keempat sistem ketatanegaraan Indonesia. Latar belakangnya itu secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan munculnya demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Selanjutnya itu konstitusionalisme. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat atau penduduk, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah satu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Selanjutnya itu negara konstitusional. Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar, namun tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Inggris tetap merupakan negara konstitusional atau constitutional state meskipun tidak memiliki undang-undang dasar. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai aturan pokok yang timbul dan berkembang dalam sejarah bangsa tersebut. Selanjutnya itu konstitusi negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Selanjutnya itu konstitusi negara. A. Konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus, konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan atau lembaga-lembaga negara dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Yang B. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itulah aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Selanjutnya itu isi, tujuan, dan fungsi konstitusi negara. Yang pertama itu organisasi negara. Organisasi negara itu misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara. Yang kedua yaitu hak asasi manusia. Dan yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang. Maksudnya yaitu hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya, Undang-Undang Dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler. Selanjutnya itu tujuan. Yang pertama, memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Dan yang ketiga, memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Undang-Undang Konstitusi Negara Indonesia bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945. Konstitusi ini pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini diundangkan dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama itu bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang keempat yaitu sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang
Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian atau negara yang di dalamnya tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selanjutnya itu sistem pemerintahan republik. Indonesia menetapkan bentuk pemerintahan adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasar pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan. Selanjutnya itu sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritik, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, sistem politik demokrasi. Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Terakhir itu kesimpulan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar negara yang mengatur struktur kekuasaan, menjamin hak-hak warga, sekaligus menjadi landasan pembentukan hukum di Indonesia. Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar tidak hanya berfungsi secara legal, tetapi juga membawa nilai-nilai fundamental yang menjaga identitas dan arah penyelenggaraan negara. Dengan kedudukannya sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar memberikan stabilitas, kepastian, serta batasan yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.